Baik, saya sekarang akan mau lihat tokoh cenderamata-nya Darut Tauhid yang terletak di Aset Wakaf ya. Nah ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teh, Gamang. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, nengok bisa masuk ya. Boleh. Ini jualan apa aja nih di sini? Ada oleh-oleh haji, pernak-pernik, terus kaos-kaos yang berlogo DT seperti itu sih. Jadi ini toko Darut Tauhid, toko cenderamata-nya Darut Tauhid begitu. Sudah berjalan berapa lama? Kurang lebih sih 1 tahun baru-baru ini. Baru-baru ini, kurang lebih ya. 1 tahun ya mungkin ya. Iya. Baik, produk unggulannya apa nih Teh? Produk barang unggulannya? Barang unggulannya paling ya seperti itu sih, ada buku-buku yang dari AA. Dan ini juga kaos-kaos yang berlogo-logo Darut Tauhid contohnya. Jargon-jargon seperti BRTT. Oh ya, Bebas nih. Komiba seperti gitu. Ini contoh produk kaos ya dari toko cenderamata Darut Tauhid. Jadi salah satu ini keuntungannya kalau misalnya kita belanja di sini, kita juga dapat ya jargon moto dari Darut Tauhid ya. Misalnya ini bersih, rapi, tertib, teratur. Jadi salah satu yang budaya di Darut Tauhid tentang kebersihan adalah tentang BRTT dan TSP bebas Komiba. Nah, bersih, rapi, tertib, teratur itu memang kita pasang di sini ya. Iya. Kalau ini berapa nih Teh? Kalau ini harganya 119.000. 119.000. Ada juga yang 75.000. Oh, 75.000. All size atau ada yang ukuran saya misalnya? Ada ukurannya sih, Pak. Ada ukurannya. Baik. Kalau sahabat TV mau ke sini, dapat diskon nggak? Nah, kurang tahu, Pak. Oh, harus dapat ya. Saya jadi dapat deh pokoknya. Nyebut. Mudah-mudahan. Insyaallah. Panggil aja nanti. Saya lihat dong di itu waktu di acara MQTV diskusinya dengan Pak Gatot dengan Teteh di sini gitu ya, tinggal sebutin aja sahabat iya, dapat diskon insyaallah. Insyaallah. Gitu ya. Berapa diskonnya? Nanti di sini ada aturannya berapa diskonnya insyaallah. Baik Teh, selamat ya, semoga sukses ya. Amin. Makasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKTV, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa salah satu kiat hari ini yang kita diskusikan adalah tentang ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, bagi sahabat MKTV yang masih bingung mencari jenis usaha ataupun masih bingung bagaimana cara mulai sebuah usaha, ini kiatnya ATM tadi, amati. Jadi rekan-rekan pilih nih usaha jenis apa yang ingin dikelola. Yang menurut passionnya itu teman-teman sahabat MKTV mau ngelola apa passionnya, gairahnya itu di mana, semangatnya itu di mana begitu, bahagianya itu di mana. Kalau misalnya kita itu suka makanan, suka kuliner, mencoba masakan yang baru, suka keliling dari rumah makan satu ke rumah makan yang lain ataupun mungkin dari tempat makan satu ke tempat makan yang lain, boleh jadi kuliner itu menjadi passion kita. Nah, passion ini salah satu cirinya adalah kita bahagia atau senang mengelola usaha itu. Nah, ini rekan-rekan amati. Amati itu dari mana? Amati itu dari saat proses usahanya ini berjalan, kemudian segala hal boleh jadi dia mendapatkan barang mentahnya, dimasaknya seperti apa, disajikan di piringnya bagaimana cara menyusun di piringnya, termasuk juga apakah jualannya itu di tinda ataupun di rumah makan atau di rumahan, kemudian cara jualannya apakah itu menggunakan kursi duduk, meja kursi ataupun hanya lesehan saja dan sebagainya. Rekan-rekan catat itu semua dan catatnya itu dari Senin ke Senin. Kenapa? Karena ada satu siklus 1 minggu yang memang kita harus ikutin begitu dari sisi pemasarannya. Kalau udah dapat catatan-catatan itu semua, maka rekan-rekan bisa tuh tanya ke yang masaknya, tanya kepada yang ahlinya, tanya kepada yang sudah pernah menjalani itu begitu. Agar apa? Agar kita semakin mantap. Nah, kalau itu udah semuanya tercatat, kita semuanya sudah dapat tuh catatan-catatannya, referensi-referensinya, maka baru tuh setelah kita mengamati, maka kita mulai merancang. Apa yang dirancang? Kita meniru. Kalau misalnya kita mengamati kulinernya adalah ayam goreng, maka kita meniru nih ayam goreng yang memang kita masak sendiri, kita buat sendiri begitu. Dengan apa? Dengan cara sajian yang sudah kita amatin tadi. Kalau misalnya digorengnya itu 15 menit, kita goreng 15 menit. Oh, kalau sajiannya itu pakai piring yang yang ceper ya, yang pipih begitu. Oh, kita juga seperti itu begitu. Sampai bentuk tenda,
warna dan sebagainya begitu. Kita tiru segala sesuatunya sehingga apa? Sehingga kita akan mendapatkan suatu usaha, suatu produk yang memang itu menjadi hasil usaha kita yang kita masak sendiri begitu. Nah, amati, tiru, modifikasi. Nah, yang paling penting langkahnya selanjutnya adalah tentang modifikasi. Rekan-rekan jangan salah, untuk memasarkan produk kita itu perlu kita untuk survei, untuk riset dan sebagainya begitu. Tapi yang paling penting adalah kita bisa membuat rasa yang berbeda ataupun diferensiasi. Modifikasi itu adalah sesuatu yang membuat barang kita, produk kita itu berbeda dengan yang lainnya. Jangan sama dengan yang kita amatin tadi. Kalau kita ngamatinya itu ayam goreng, kemudian kita juga menirunya seperti itu, maka kita nggak akan bisa bersaing dengan mereka. Kenapa? Karena mereka udah duluan begitu. Namun kalau misalnya kita modifikasi dengan sesuatu yang ciri khas kita, nah boleh jadi kita bisa bersaing walaupun di tempatnya hampir berdekatan. Nah, untuk modifikasi ini apa yang perlu dimodifikasi? Satu, kalau ini jenis makanan maka modifikasinya tentu saja adalah jenis rasa dan cara penyajian. Kalau misalnya di sana harganya 15.000 satu porsi begitu ya, boleh jadi kita mungkin 15.000 satu porsi, tapi kita bisa memberikan nilai tambahnya. Misalnya apakah gratis minuman, gratis teh begitu ya, ataupun gratis apa saja, atau mungkin bisa jadi yang sederhana gratis parkir misalnya begitu. Nah, sehingga ada nilai tambah begitu. Nah, dari sisi modifikasi ini rekan-rekan saya memberikan 3 kiat. Satu adalah kita harus memberikan nilai tambah. Yang kedua adalah kita memberikan servis yang sangat luar biasa, memuaskan. Yang ketiga adalah jangan sampai ini menjadi program jangka pendek. Contoh begini, kalau misalnya kita memberikan gratis program teh manis misalnya, atau satu porsi kita beli misalnya tadi ayam goreng, satu porsi, kemudian harganya 15.000, gratis satu teh manis, maka program teh manis yang digratiskan ini jangan hanya 1 bulan begitu ya, tapi juga harus memberikan dampak yang panjang. Jangan sampai pas customer datang kita mau beli begitu ya, pas dibilang Pak mohon maaf program itu sudah habis begitu ya, sehingga mereka kecewa. Ataupun mungkin kita bisa memberikan misalnya ada kata-kata nih, kata-kata 3 ajaib yang bisa menjadikan modifikasi ini kita sangat kuat. Apa itu? Satu, apa yang kita gratiskan. Yang kedua adalah apa yang kita berikan bonus ke mereka. Atau yang ketiga adalah kita diskon. Jadi gratis, diskon, ataupun kemudian hadiah itu akan menjadi sesuatu menarik orang. Kunci membangun usaha, merintis usaha adalah agar sebanyak mungkin dari calon konsumen datang kepada kita. Nah, sahabat MKTV, saya kira untuk edisi ini kita bahas awalan ya, ini baru kulit-kulitnya aja kita bahas. Nanti semoga di episode-episode mendatang kita bisa lebih dalami lagi bagaimana jiwa wirausaha itu masuk dalam diri kita belajar. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kita harus berani untuk memulai ngelola usaha kita, ngelola pesantren kita, ngelola tanah wakaf kita yang ada di sekitar kita, ngelola masjid, mengelola lembaga dakwah, lembaga sosial, ataupun lembaga organisasi yang diberikan amanah kepada kita dengan jiwa entrepreneurship dan intrapreneurship. Karena itulah yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW 14 abad yang lalu, yang boleh saat ini di umat Islam sangat jarang untuk diamalkan. Semoga Allah mengkaruniakan keberkahan kepada kita semua. Kita ketemu edisi minggu depan, insya Allah. Saya Gatot Kuntakumara dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.